Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. Sosok Ying Tajun terus bergerak mendekati Gunung Nanjin dengan perlahan membuat keindahan gunung tersebut semakin terlihat dan jelas. Benar-benar tempat yang sangat indah, ucap Zilong dengan penuh kekaguman bersamaan dengan munculnya sosok Xin Yang, Ling Zong, Qing Peng, Ling Yun, Qing Zishu dan Si Meilu. Kakak, tempat itu, tanya Qing Zishu dengan penasaran. Gunung Suci Nanjin. Tempat ini akan menjadi rumah kita, ucap King Ruo dengan tenang. Benar-benar indah, tapi mengapa di kawasan puncak tidak terlihat bangunan istana sedangkan di kawasan selatan kaki gunung ada banyak istana megah dan indah? Tanya King Zishu dengan penasaran. Zishu yang kamu lihat itu adalah mantra formasi perlindungan emas, jawab King Ruo dengan tenang. Maksud kakak, dengan wajah serius. Zishu kawasan puncak adalah tempat khusus kediaman utama yang akan kita tempati, dan kakak telah memisahnya dari tempat umum lainnya. Selain itu kakak juga telah menyegel kawasan puncak dengan mantra formasi perlindungan emas dan mantra formasi pembunuhan tingkat abadi, jawab King Ruo menjelaskan keistimewaan kawasan puncak dengan detail membuat Ling Zong dan rombongannya yang ikut memperhatikan kawasan puncak Gunung Nanjin yang terus menampilkan cahaya emas tersebut begitu tenang. Itu artinya, puncak Nanjin benar-benar tempat yang aman, ucap Xin Yang dengan gembira. Benar, dengan kekuatan murni spiritual emas dan aturan ruang dan waktu Gunung Nanjin, mampu meningkatkan kekuatan serangan mantra formasi pembunuhan hingga ke tahap yang sangat mengerikan. Ucap King Ruo menanggapi sambil menjelaskan keberadaan segel terlarang yang menyegel kawasan puncak, yang awalnya tidak pernah sama sekali dilewati selama puluhan ribuan tahun. Benar-benar tempat perlindungan yang luar biasa, ucap Ling Zong menanggapi, sambil menatap kawasan Gunung Nanjin yang semakin dekat tersebut dengan seksama. Lalu Ruo siapa saja yang ada di sana? Tanya Xin yang menatap sebagian kawasan selatan yang kini telah dipenuhi bangunan dan istana. Kakek, di sini sudah ada klan Sen Murong, Sen Hao, Sen Mu, Sen Tang, Sen Zhenwu dan Sen Yang. Selain itu juga ada pasukan bantuan dari klan Sen Guoshi Xuanwu dan Sen Fengwu dari Kerajaan Kabut Angin, namun sebagian dari mereka juga ada di kota Bunga Semi Selatan, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu kakak, bagaimana dengan klan Sen Luo? Tanya King Zishu dengan penasaran. Mereka ada di kawasan dalam, dan di sana sudah ada 5.000 anggota klan keluarga cabang pertama dan 7.000 anggota klan keluarga cabang kedua. Jawab King Ruo menjelaskan keberadaan Luo Jingqi, Luo Neiyuan dan rombongannya sambil berbincang-bincang dengan santai. Tidak lama kemudian Ying Tajun lalu menukik turun dari wilayah kehampaan menuju puncak Gunung Nanjin dengan kecepatan puncaknya. Sosoknya lalu melewati segel mantra formasi perlindungan emas dan segel mantra formasi pembunuhan seperti melewati kabut. Namun pemandangan yang ada di bawahnya membuat Zilong dan rombongannya ternganga. Kakak, ternyata di kawasan puncak ini. King Zishu menjeda kata-katanya, menatap pemandangan yang ada di bawahnya dengan takjub. Tajun, ucap King Ruo meminta Ying Tajun berhenti sejenak membiarkan King Zishu dan rombongannya menikmati pemandangan sore Gunung Nanjin yang sebentar lagi gelap tersebut. Bibi, puncak timur di sana adalah kediaman pasukan elit hewan buas dengan jenderal utama Zizi Hujin dengan 4 jenderal bawahan yang juga hewan buas abadi. Ada jenderal Zizi Fengyue, Zizi Tanxian, Hu Bian dan Hu Mingjin. Puncak barat adalah tempat kediaman seluruh anggota klan Sen Luo. Puncak utara sebagai tempat pelatihan khusus, pembuatan senjata dan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan medis. Lalu puncak selatan gerbang masuk dan aula misi dengan jenderal utama Yuan Nandong dengan 4 jenderal bawahannya yang juga hewan buas abadi,
yaitu Jenderal Yuan Qianfei, Yuan Qing, Mao Ling dan Jenderal Mao Sang. Lalu puncak utama sebagai tempat kediaman utama ayah dan kita semua, ucap King Yongjun menjelaskan, bersamaan dengan sosok Ying Ta-jun yang bergerak perlahan membawa King Ruo dan rombongan mendarat di halaman istana puncak utama yang kini benar-benar telah terbangun. Kakak, Bibi, ucap King Yongjun mengejutkan King Zishu dan Zilong yang masih ternganga mematung dengan keindahan tempat itu. Kakak, ini, tanya King Zishu dengan serius sambil bergerak meninggalkan punggung Ying Ta-jun, yang langsung mengubah tampilan menjadi sosok paruh baya dengan rambut putih tergerai. Tuan Putri, ini adalah istana puncak utama Nanjing, dan ini adalah kediaman khusus yang sangat terlarang. Tempat ini hanya boleh dimasuki oleh keluarga langsung yang mulia dan jenderal utama, di luar dari itu harus mendapat izin atau persetujuan yang mulia, ucap Ying Ta-jun sambil menjelaskan aturan di tempat itu. Apakah itu termasuk Patriark Luo Weiyuan dan yang lainnya juga tidak boleh masuk sembarangan? Benar, Tuan Putri, jawab Ying Ta-jun bersamaan dengan munculnya Ying Yumao dan Ying Lingqi bersama ketujuh jenderal pelindung puncak utama. Hormat pada Yang Mulia, ucap Ying Yumao berlutut bersama rombongannya dengan hormat. Yumao, bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan hangat dan ramah menatap Ying Yumao yang tersenyum hangat padanya. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, Yumao, ini ayahku, King Peng, ibuku Ling Yun, kakakku King Yuyu, adikku King Zishu, lalu ini kakek buyutku Shen Guoshi Xin Yang, kakek dari pihak ibu Shen Guoshi Ling Zong, dan ini adalah putra pertamaku King Zilong, ucap King Ruo menjelaskan. Rombongan tersebut membuat Ying Yumao, Ying Ta-jun dan rombongannya langsung berlutut. Hormat pada leluhur agung Shen Guoshi Xin Yang, hormat pada Yang Agung, hormat pada Tuan Putri King Yuyu dan King Zishu, hormat pada Tuan Muda King Zilong. Menangkupkan tangannya dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian kami terima, ucap King Peng dengan hormat dan ramah. Terima kasih Yang Agung, ucap Ying Ta-jun dan rombongannya dengan hormat. Yang Mulia, mari, ucap Ying Yumao membawa King Ruo dan rombongan memasuki aula istana. Baik, ucap King Ruo lalu membawa rombongannya memasuki aula istana. Keindahan dan kekuatan spiritual emas di puncak utama benar-benar luar biasa. Zilong membatin, menatap ruangan tersebut terpana. Benar-benar tempat yang sangat luar biasa. Xin yang membatin dengan perasaan tenang dan lega sambil membiarkan kekuatan spiritual emas yang sangat berlimpah di dalam ruangan tersebut memasuki tubuhnya. Berbeda dengan King Ruo yang justru menyegel kekuatan tersebut memasuki tubuhnya. Yang Mulia, ucap Ying Haotian dan Ying Yumao mempersilakan King Ruo menempati kursi utama, lalu mengarahkan King Peng dan rombongannya. Terima kasih, ucap King Peng sambil menempati kursinya. Setelah semua orang menempati kursinya masing-masing, King Ruo lalu membuka pembicaraan. Ta-jun, Yumao, mulai hari ini keluargaku akan tinggal dan menetap di Nanjing, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengedarkan pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Baik Yang Mulia, dan sebelumnya kami juga sudah mengantisipasi hal ini dengan membangun beberapa kediaman yang saat ini sudah bisa ditempati, jawab Ying Yumao menjelaskan kesiapan mereka. Baik, terima kasih, ayah, ibu, kakak, Zishuer, silakan kalian memilih kediaman yang kalian suka, nanti Lingqi akan menuntun kalian. Lingqi mohon bantuannya, ucap King Ruo mengarahkan pandangannya pada kedelapan abadi pelindung puncak utama tersebut. Baik, Yang Mulia, jawab Ying Lingqi dan rombongannya dengan hormat. Setelah berbincang-bincang sejenak sambil mendengar laporan Ying Yumao mengenai keadaan Nanjing, King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut. Ayah, ibu, kakak, karena hari juga sudah malam, silakan ayah dan ibu beristirahat, lalu kakek buyut, kakek, sambil menungguku mempersiapkan tempat pelatihan. Aku ingin kakek buyut dan kakek tetap berada di puncak utama untuk membiasakan diri dan menyerap kekuatan spiritual emas sebanyak mungkin, ucap King Ruo membubarkan pertemuan tersebut. Baik, ucap Ling Yun dan rombongannya dengan tenang. Kakak, bagaimana dengan diriku? Tanya King Zishu.
Apakah kamu perlu kediaman sendiri atau ikut ibu dan ayah? Aku ingin kediaman sendiri, jawabnya dengan serius. Tapi tidak ada pelayan, bagaimana? Jika demikian, aku ikut ibu saja, ucapnya sambil berdiri menghampiri Ling Yun membuat King Yong Jun dan Zilong menahan tawa. Bagaimana kalau ikut kakak saja? Tanya si Mei Lu. Aku tidak ingin mengganggu kakak, jawabnya sambil tersenyum penuh arti membuat Zilong dan King Yong Jun yang memahami maksud bibi kecilnya itu tertawa keras. Bibi kecil benar, ucap Zilong membuat si Mei Lu hanya bisa tersenyum menggelengkan kepalanya. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo. Sepertinya cukup, ucap King Peng, sambil beranjak dari tempat duduknya. Ling Qi, Yingze, ucap King Ruo penuh arti. Baik yang mulia. Lalu berdiri bersama rombongannya mengarahkan King Peng, Ling Yun dan rombongan meninggalkan tempat itu. Ayah, kami pergi dulu, ucap King Yong Jun dan Zilong sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Lalu yang mulia, bagaimana dengan kami? Tanya Ying Yumao. Kalian berdua tetap di sini, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat. Setelah memastikan King Peng dan semua orang telah pergi, King Ruo lalu membuka pembicaraan tersebut. Yumao, selamat atas kenaikan tingkatmu, ucap King Ruo dengan tenang menatap Ying Yumao yang ternyata sudah berada di tahap 6, mengalahkan tingkat kekuatan Ying Haotian dan Ying Tajun. Ini semua berkat dukungan sumber daya dan tempat pelatihan yang mulia buat, terima kasih yang mulia. Menangkupkan tangannya dengan hormat. Kini aku semakin tenang dan yakin bahwa Nanjing adalah rumah yang aman, tinggal bagaimana kita membuatnya menjadi nyaman, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, Yumao, dalam perjalananku ke dunia klan Dewa Ikan di Samudera Es, aku berurusan dengan organisasi Pedang Langit, organisasi Istana Dewa Tersembunyi dan organisasi Teratai Langit, membuat dunia kecil tersebut menjadi ladang pertempuran hingga menghancurkannya. Aku dan Xuan Wu Zuxian terlempar ke alam kehampaan abadi badai ruang dan waktu, lalu pergi ke benua Teratai Biru. Di benua Teratai Biru aku berurusan dengan organisasi rahasia Langit Penebas Malam yang menangkap Jun Er. Selain itu, mereka juga membunuh Luo Jiaolai dan Rong Yu, ucap King Ruo menjelaskan, membuat Ying Yumao sesekali bergidik. Lalu yang mulia, apa yang terjadi? Tanya Ying Yumao saat King Ruo menjeda kata-katanya. Pertempuran tersebut tidak bisa dihindari, aku yang tidak ingin benua Teratai Biru hancur lalu membawa mereka semua ke dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Walaupun aku dapat melumpuhkan mereka semua, namun aku terkena pedang Ming Qian Ma, ucap King Ruo menjelaskan situasi yang sedang dialaminya dengan detail membuat wajah Ying Yumao pucat pasi. Yang mulia, saat ini kita tidak memiliki penawar racun tersebut. Apa yang harus kami lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Untuk itulah aku meminta kalian berdua untuk tetap di sini. Aku ingin membuat penawar racun tersebut. Namun aku perlu kekuatan kalian berdua, jawab King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat. Baik, sambil menunggu si Zihu Jin dan Yuan Nandong kembali, aku ingin kalian berdua mempersiapkan diri, ucap King Ruo. Baik yang mulia, baiklah, jika semuanya sudah siap, aku akan memanggil kalian, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Tajun dan Ying Yumao pergi, King Ruo lalu keluar dari dalam ruangan tersebut bergerak memasuki halaman belakang istana. Di tempat itu, King Ruo lalu membuat segel tangan, membuat formasi segel rantai api untuk membuat tungku api pembakaran. Swus, swus. 3 pilar emas yang melepaskan inti api putih, inti api hitam dan inti api biru dari teratai api biru muncul dari ketiga pilar tersebut. Setelah mempersiapkan pilar segel api, King Ruo lalu mengeluarkan bejana langit dan menempatkannya di tengah pilar emas tersebut, lalu menyegelnya. Setelah mempersiapkan segel tersebut, King Ruo lalu memasuki kediaman megah di belakang istana tersebut untuk beristirahat. Di tempat lain, swus, swus.
Sosok Ying Tajun dan Ying Yumao mendarat di halaman kediaman mereka yang berada di kawasan selatan puncak utama. Masalah ini benar-benar menakutkan, ucap Ying Yumao dengan tubuh bergidik sambil bergerak memasuki ruang utama kediaman mereka. Benar, karena tidak ada yang selamat dari racun ini, ucap Ying Tajun menanggapi. Tapi Yang Mulia sudah mendapatkan cara untuk membuat penawar racun tersebut, ucap Ying Yumao. Semoga saja cara ini berhasil. Ying Yumao menanggapi sambil melangkahkan kakinya untuk segera mempersiapkan diri. Di tempat lain, menjelang tengah malam, sosok Sisi Hu Jin dan Yuan Nandong mendekati puncak selatan Nanjing. Tidak lama kemudian sosoknya mendarat di halaman depan pintu gerbang selatan yang langsung disambut oleh Mao Ling dan Mao Sang, dua jenderal abadi penjaga gerbang selatan. Syukurlah jenderal berdua sudah kembali, ucap Mao Sang menyambut kedatangan jenderal utama puncak timur dan puncak selatan tersebut dengan hormat. Mao Sang, apakah Yang Mulia sudah tiba? Tanya Sisi Hu Jin. Sudah jenderal, jawab Mao Sang dengan hormat membuat Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin merasa tidak nyaman. Lalu, apakah ada perintah lainnya? Tanya Yuan Nandong. Ada jenderal. Leluhur Ying Yumao dan Ying Tajun meminta jenderal berdua untuk langsung menemuinya di puncak utama, jawab Mao Ling. Baik, ucap Yuan Nandong lalu membawa Sisi Hu Jin meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Di tempat lain, sosok Xuan Wu Zuxian dan Ying Haotian yang tiba di wilayah kehampaan Gunung Loyang tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Saudara, anggota organisasi rahasia langit, ucap Xuan Wu Zuxian sambil bergerak mundur dengan perlahan menatap beberapa kelompok abadi yang berjaga di depan mereka dengan tenang. Benar, ucap Ying Haotian sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi. Sepertinya masalah ini benar-benar serius. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Untuk menghindari kecurigaan, kita akan memasuki siang hari saja, jawab Ying Haotian sambil menjelaskan rencananya. Baik, ucapnya lalu bergerak mundur menuju kota terdekat untuk beristirahat. Di tempat lain, puncak utama Nanjing. Sosok Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin mendarat di halaman kediaman Ying Yumao. Jenderal, mari, ucap Ying Ze yang berjaga menyambut kedatangan mereka dengan hormat. Terima kasih, ucap Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin lalu bergerak memasuki kediaman tersebut, mendapati Ying Tajun dan Ying Yumao yang sedang duduk dengan tenang. Leluhur, ucap Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin dengan hormat. Duduklah, ucap Ying Yumao dengan tenang. Setelah Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin menempati kursi yang tersedia, Ying Tajun lalu membuka pembicaraan tersebut. Jenderal Yuan Nandong, Jenderal Sisi Hu Jin, ada hal penting yang ingin kami bicarakan, ucapnya membuat kedua sosok tersebut yang sebelumnya merasa tidak nyaman kini menjadi tidak tenang. Silakan, leluhur Yuan Nandong menanggapi. Berita kurang baik, Yang Mulia terkena racun logam. Apa? Dengan wajah serius. Bagaimana bisa? Tanya Sisi Hu Jin dengan serius. Yang Mulia terluka saat melawan Min Qianma, salah satu wakil pemimpin organisasi rahasia langit penebas malam yang merupakan abadi tingkat 7, jawab Ying Tajun menjelaskan masalah tersebut dengan detail membuat wajah Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin pucat pasi. Tidak ada yang selamat dari racun tersebut. Lalu leluhur, apa yang harus kami lakukan? Tanya Yuan Nandong dengan serius. Yang Mulia memerlukan kekuatan kita untuk membuat penawar racun, jawab Ying Tajun menjelaskan hal yang perlu mereka lakukan. Leluhur, sekarang pun kami sudah siap, ucap Sisi Hu Jin dengan serius. Ying Yumao dan Ying Tajun menggelengkan kepalanya. Mengenai masalah ini kita tidak bisa terburu-buru. Yang perlu kita lakukan saat ini selain mempersiapkan kekuatan, kita juga harus menenangkan pikiran kita, karena yang aku pahami dalam pembuatan pil atau apapun itu perlu ketenangan, ucap Ying Yumao dengan serius. Benar, lagi pula Yang Mulia juga baru tiba. Setidaknya biarkan Yang Mulia beristirahat terlebih dahulu, ucap Ying Tajun menanggapi sambil menjelaskan rencana mereka untuk menemui King Ruo besok pagi. Baik leluhur, dengan sikap hormat,
Baiklah, mari kita sama-sama mempersiapkan diri, ucap Ying Yumao dengan serius. Baik leluhur, lalu mengambil sikap duduk dengan tenang. Di tempat lain, Ding Ruo beristirahat di dalam ruangan utama kediaman dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo lalu mengeluarkan sosok Tao Tian dan Tao Tu dari dalam dunia jiwa. Seng Su Nianging, ucap kedua hewan buas tersebut dengan hormat. Tao Tian, Tao Tu, selama berada di Nanjin aku ingin kalian berdua memanfaatkan waktu untuk menaikkan tingkat keabadian kalian. Temui Yuan Qiyun Fei dan Hu Mingjin di puncak utara. Gunakan medan ruang arus dan waktu, ucap King Ruo sambil memberikan masing-masing 3 mutiara jiwa abadi serta berbagai jenis sumber daya yang diperlukan pada kedua hewan buas gelap tersebut. Seng Su Nianging, ini, ucap Tao Tian dan Tao Tu menatap King Ruo dengan perasaan haru. Terus bersamaku sepanjang waktu membuat kalian tidak memiliki waktu untuk berlatih, dan aku tidak ingin kalian berdua ketinggalan dari yang lain, ucap King Ruo dengan tatapannya yang hangat membuat kedua hewan buas langit yang dapat merasakan ketulusan tersebut meneteskan air mata. Baik, Seng Su Nianxing, dengan sikap hormat lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Tao Tian dan Tao Tu pergi, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa, memeriksa keadaan pecahan jiwa Yin Rongyu dan Luo Jiaolai, Gao Li, Gao Kun, keadaan Long Zuqiao De dan keadaan King Xia yang kini sudah dapat duduk dan merasakan kekuatannya yang secara perlahan mulai kembali. Setelah memeriksa keadaan mereka yang terluka, King Ruo lalu memeriksa keadaan King Ling dan King Lian An yang kini dijaga oleh Ying Keai. Setelah memeriksa keadaan King Ling dan King Lian An di Istana Emas, King Ruo lalu bergerak menuju penjara barat. Sus, sosoknya bergerak dengan tenang, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama hingga akhirnya tiba di atas langit penjara barat, lalu mendarat di halaman penjara dengan perlahan. Penguasa, ucap Si Pian yang berjaga bersama Long Yuwei, Huyan Lan, Zin dan Zan menyambut kedatangan King Ruo berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih penguasa. Dengan sikap hormat, lanjutkan pembicaraan kalian, aku ada sedikit urusan di dalam, ucap King Ruo menyampaikan tujuan kedatangannya. Baik penguasa, jawab rombongan tersebut sambil menatap sosok King Ruo yang berjalan memasuki penjara dengan hormat. Di dalam lorong penjara barat, King Ruo terus bergerak melangkahkan kakinya dengan tenang hingga akhirnya tiba di depan ruangan penjara yang ditempati oleh Liu Laodage, anggota organisasi rahasia langit tanda dewa yang juga merupakan sahabat Baoyang Qianbei. Tuan, ucapnya terbata, berdiri dengan lutut gemetar menatap kemunculan King Ruo dengan wajah pucat pasi. Aku hanya ingin memeriksa kebenaran informasi yang kamu berikan sebelumnya, ucap King Ruo lalu bergerak menghampirinya sambil mengedarkan teknik perubahan bintang. Tuan, ini ucapnya terbatas saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya. Diam, ucap King Ruo sambil menyerap pengetahuannya. Tidak ingin membuat King Ruo murka, Liu Laodage yang begitu ketakutan tersebut hanya bisa terdiam sambil menahan rasa sakit dari kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya. 1 jam berlalu namun King Ruo masih belum melepas cengkeramannya membuat Liu Laodage semakin tidak nyaman. Tuan, ini ucapnya terbatas saat merasakan tubuhnya mulai sulit digerakkan. Jangan melawan atau kamu akan terkena sambaran petir yang dapat memisahkan tulang dan dagingmu. Ucap King Ruo membuat Liu Laodage kembali terdiam. 2 jam kemudian, King Ruo lalu melepaskan cengkeramannya membuat Liu Laodage langsung terjatuh. Sosoknya merintih kesakitan menatap King Ruo yang tiba-tiba bergerak meninggalkan tempat itu dengan heran. Di tempat lain, King Ruo yang telah selesai menyerap pengetahuan Liu Laodage langsung keluar dari dalam dunia jiwa dan muncul di dalam ruangan utama kediamannya. Semoga reaksi dari racun logam kali ini tidak sekuat sebelumnya, ucapnya menghempaskan napas panjang lalu mulai menenangkan diri. 2 jam kemudian racun tersebut kembali bereaksi namun tidak begitu kuat membuat King Ruo akhirnya merasa tenang. Saat pagi tiba, King Ruo yang telah selesai menenangkan diri dari reaksi racun logam tersebut lalu memeriksa pengetahuan yang telah diserapnya dari Liu Laodage.
1 jam kemudian saat hari benar-benar terang, King Ruo yang telah selesai memeriksa pengetahuan Liu Laodage lalu keluar dari dalam kediaman menuju halaman belakang istana puncak terlarang mendapati Ying Tajun, Ying Yumao, Yuan Nandong dan Sisi Hujin sudah berada di tempat itu. Yang mulia, ucap rombongan tersebut sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan hangat. Terima kasih, Yang mulia. Dengan sikap hormat. Baik, Yuan Nandong, Sisi Hujin. Apakah leluhur Ying Yumao sudah menjelaskan pekerjaan ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Sudah Yang mulia. Dengan sikap hormat. Itu artinya kalian sudah siap. Baik, mari kita mulai, ucap King Ruo sambil mengeluarkan mutiara jiwa abadi hitam Mogui Wang, Long Diyu dan bola angin hitam yang menyerap mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai yang didapatkannya di dalam dunia perang, membuat Ying Yumao dan rombongannya ternganga. Sisi Hujin, Yuan Nandong, kalian berdua menjaga pilar api putih, Yumao, kamu menjaga api biru, Tajun, kamu menjaga api hitam, ucap King Ruo mengejutkan rombongan tersebut. Baik Yang mulia, bergerak menuju masing-masing pilar emas api. Yang mulia, sebenarnya benda apa ini? Tanya Ying Yumao dengan penasaran. Ini adalah mutiara abadi gelap yang aku dapatkan setelah membunuh Mogui Wang, salah satu jenderal pelindung neraka kuno, jawab King Ruo menjelaskan keberadaan 3 mutiara berwarna hitam pekat yang melepaskan aura kematian dan pembunuhan tersebut. Apakah ini benar-benar penawar racun? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Aku telah memeriksa kebenaran informasi ini dengan seksama, ucapnya tanpa menjelaskan keberadaan Li Laodage memberikan informasi tersebut. Lalu Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuan Nandong dengan serius. Melelehkan mutiara jiwa abadi gelap ini satu persatu hingga menjadi cairan, jawab King Ruo. Tapi Yang mulia, jika mutiara jiwa abadi gelap bisa menawarkan racun tersebut, apakah ini tidak bisa diserap langsung? Tanya Sisi Hujin dengan wajah serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Terlalu berisiko, karena ini tidak seperti menyerap kekuatan spiritual emas. Kekuatan gelap yang sangat mengerikan dan mendominasi ini, jika dimasukkan ke dalam tubuh secara langsung yang ada akan mengubah kita menjadi abadi gelap, ucap King Ruo menjelaskan membuat Yuan Nandong dan rombongannya bergidik ngeri. Terima kasih Yang mulia, atas penjelasannya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Yuan Nandong dengan hormat. Aku perlu kekuatan kalian untuk meningkatkan kekuatan api hingga tingkat titik yang diperlukan, dan mengalirkan pada bejana langit ini, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Baik Yang mulia, dengan sikap hormat. Baik, mari kita mulai, ucap King Ruo lalu menyegel kawasan tersebut dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Setelah menyegel kawasan halaman istana tersebut, King Ruo lalu mengaktifkan segel mantra formasi emas pada ketiga pilar emas yang ada di hadapannya. Sus, sus. Ketiga pilar emas tersebut melepaskan api dan mulai membakar bejana langit yang ada di tengahnya. Pertahankan, ucap King Ruo saat bejana emas tersebut mulai membara dan ikut melepaskan 3 warna api yang berbeda. Dengan tenang King Ruo lalu memasukkan mutiara jiwa abadi Mogui Wang ke dalam bejana langit tersebut. Sus! Gelombang ledakan kekuatan gelap yang penuh dengan aura pembunuhan, kematian dan kebencian menyapu kawasan tersebut dengan dahsyat, membuat Yuan Nandong dan Sisi Hujin bergidik ngeri. Tetap tenang, ucap King Ruo sambil sesekali melepaskan kekuatannya untuk menyeimbangkan kekuatan api yang muncul dari 3 arah yang berbeda tersebut. Baik Yang mulia, ucap Yuan Nandong dengan hormat. 1 jam berlalu namun mutiara jiwa abadi yang tersegel di dalam bejana langit tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mencair, membuat Yuan Nandong dan Sisi Hujin mulai tidak tenang. Tetap tenang, keseimbangan api ini harus terjaga, karena terlalu kuat akan merusak mutiara jiwa abadi gelap tersebut, dan jika terlalu lemah juga tidak akan berpengaruh apa-apa, ucap King Ruo menjelaskan membuat Yuan Nandong dan rombongannya menjadi tenang. Di tempat lain, di hutan tak berbatas, 10 km dari gerbang langit ibu kota Kekaisaran Shenluo. Saudara, penjagaan semakin ketat,
apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian sambil memeriksa keadaan di tempat itu, yang terpaksa mereka gunakan untuk beristirahat karena tidak menemui kota yang mau menerima mereka. Sepertinya kita akan mengubah rencana awal, ucap Ying Haotian menanggapi. Maksud saudara, kita tidak mungkin menggunakan identitas anggota klan Shen Zhenyin. Aku menduga mereka mengalami masalah karena identitas tersebut, jawab Ying Haotian sambil menyamarkan tingkat kekuatannya ke tahap kultivator semi-abadi tingkat 5. Lalu, apa rencana saudara selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian sambil ikut menyamarkan tingkat kultivasinya. Kita akan menggunakan identitas klan lain, jika masih ditolak, satu-satunya cara adalah membuat masalah. Jawab Ying Haotian sambil menjelaskan rencananya, lalu mengeluarkan 2 lencana klan Shen Guoshi Sun Hai yang didapatkannya. Tapi bagaimana jika mereka membunuh kita di tempat? Itu tidak mungkin, otoritas kota tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, apalagi dalam situasi seperti ini, jawab Ying Haotian dengan tenang. Setelah menjelaskan rencananya, mereka lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Mereka bergerak mendekati gerbang langit ibu kota Kekaisaran Shen Luo dengan perlahan. Di tempat lain, kediaman timur puncak utama Nanjing. King Peng, Ling Yun dan King Zishu duduk di taman halaman kediamannya dengan menikmati pemandangan dan suasana di tempat itu, sambil mendengarkan penjelasan Ying Langqi yang kebetulan berjaga di tempat itu. Yang Agung, puncak utama Nanjing terbagi menjadi 5 bagian. Kediaman selatan adalah kediaman para leluhur, kediaman utara adalah tempat kami para pelayan, kediaman barat adalah tempat penyimpanan senjata dan berbagai jenis sumber daya, lalu kediaman timur adalah kediaman khusus untuk keluarga yang mulia. Adapun wilayah tengah khusus istana utama, kediaman yang mulia dan pilar emas segel mantra formasi perlindungan dan pembunuhan Gunung Nanjing, ucap Ying Langqi menjelaskan keberadaan tempat itu dan aturannya dengan detail. Lalu, Paman, bagaimana dengan tempat pelatihan di puncak Gunung Utara? Tanya King Zishu. Maksud Tuan Putri, aku sangat penasaran, tempat pelatihan seperti apa itu? Menatap Ying Lingqi yang tampak kebingungan. Lingqi, putriku sangat menyukai latihan, ucap Ling Yun membuat Ying Lingqi langsung memahami maksud King Zishu. Jika Tuan Putri ingin mengetahui puncak utara dengan detail, mari aku tunjukkan, ucap Ying Lingqi dengan hormat. Baik Paman. Dengan gembira sambil mengarahkan pandangannya pada King Peng dan Ling Yun yang menganggukkan kepalanya. Terima kasih ayah, ucapnya dengan gembira sambil membawa Ying Lingqi untuk segera bergerak meninggalkan tempat itu. Yang Agung, kami pergi dulu, ucap Ying Lingqi dengan hormat. Lingqi awasi dia dengan baik, ucap Ling Yun. Baik Yang Agung. Lalu bergerak membawa King Zishu dari tempat itu. Sepertinya Zishu tidak ingin tertinggal dari Zilong dan Jun, ucap King Peng sambil menatap kepergian King Zishu dengan Ying Lingqi sambil tersenyum senang. Sepertinya demikian, lalu kakak, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ling Yun. Untuk beberapa hari ke depan, aku ingin kita membiasakan diri di tempat ini sebelum pergi ke puncak utara untuk berlatih, jawab King Peng berbincang-bincang santai sambil membicarakan rencananya yang juga ingin memasuki tahap abadi seperti Ling Zong dan Xin Yang. Baik, jawab Ling Yun dengan lembut. Di tempat lain, halaman belakang istana terlarang puncak utama Nanjing. Ying Yumao dan rombongannya terus mengirimkan kekuatannya pada pilar segel mantra formasi emas. Ini sudah hampir 4 jam, namun masih belum ada perubahan, ucap Sisi Hu Jin berbicara pada Yuan Nandong melalui telepati. Tunggu saja, ini alasan yang mulia meminta kita berdua menjaga pilar api putih ini, karena memang memerlukan waktu yang cukup lama, ucap Yuan Nandong menanggapi sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang berdiri dengan tenang. 5 jam kemudian tiba-tiba gelombang angin hitam keluar dari dalam bejana langit, menyapu kawasan halaman istana yang telah disegel tersebut dengan dahsyat. Benar-benar serangan gelombang angin hitam yang sangat mengerikan, ucap Sisi Hu Jin dengan serius. Benar, gelombang angin ini bahkan dapat membunuh semi-abadi tingkat puncak dengan seketika, ucap Yuan Nandong menanggapi. Tetap tenang, pertahankan kekuatan api,
ucap King Ruo dengan tenang sambil memperhatikan mutiara jiwa abadi gelap Mogui Wang yang mulai meleleh. Yang mulia, ini. Ying Tajun menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan takjub. Yang mulia, ini sepertinya berhasil, ucap Ying Yumao ikut berbicara. Tetap tenang, karena prosesnya masih lama, tetap jaga keseimbangan api, ucap King Ruo menanggapi sambil sesekali mengatur kekuatan api pada bejana langit. Baik Yang Mulia, dengan serius. Menjelang malam setengah ukuran dari mutiara jiwa abadi gelap tersebut telah mencair membuat Ying Yumao dan rombongannya semakin senang, membuat mereka mulai berandai-andai. Semoga besok pagi mutiara jiwa abadi gelap ini seluruhnya dapat dicairkan, ucap Yuan Nandong. Semoga saja demikian, jawab Sisi Hujin menanggapi sambil menatap King Ruo yang tiba-tiba memeriksa cincin penyimpanannya. Yang Mulia, ada apa? Tanya Ying Tajun dengan serius. Informasi dari Hao Tian, jawab King Ruo sambil memeriksa lencana giok pesan jiwa dengan serius. Yang Mulia, bagaimana? Tanya Ying Yumao saat King Ruo selesai memeriksa lencana giok pesan jiwa yang ada di tangannya. Rumah lelang Zengin saat ini telah diambil alih oleh rumah lelang Nanminging, dan saat ini mereka sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu, Yang Mulia, bagaimana dengan para pegawainya? Tanya Yuan Nandong. Mereka yang bukan anggota klan Shen Zengin dijadikan sebagai pekerja, namun semua anggota klan Shen Zengin yang berjumlah 55 orang termasuk Mao Huo, Wu Yahai dan Rongi Shou dinyatakan hilang, jawab King Ruo sambil meminta mereka untuk tetap tenang. Lalu Yang Mulia, bagaimana dengan Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian? Tanya Sisi Hujin dengan serius. Mereka juga hilang, jawab King Ruo. Lalu Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yuan Nandong. Kita selesaikan dulu urusan ini. Tajun, panggil salah satu jenderal pelindung kemari, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, lalu memanggil Ying Ze yang sedang berjaga di halaman istana terlarang. Tidak lama kemudian jenderal pelindung puncak utama tersebut muncul di tempat itu, menatap pekerjaan yang sedang dilakukan Ying Yumao, Ying Tajun, Sisi Hujin dan Yuan Nandong dengan ternganga. Ying Ze, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya. Yang Mulia, jawabnya berlutut dengan hormat. Ying Ze, aku ingin kamu memeriksa lencana giok jiwa Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian di Aula Jiwa Puncak Timur. Lalu setelah itu pergi dan bawa satu jenderal lainnya mengawasi klan Zengin di kota Bunga Semi Selatan. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Ze dan rombongannya pergi, King Ruo dan rombongannya lalu melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Yang Mulia, ucap Ying Tajun menatap King Ruo dengan ragu. Kita akan membicarakannya nanti setelah pekerjaan ini selesai. Tetap jaga keseimbangan api, karena semakin cepat pekerjaan ini selesai, maka semakin cepat pula kita mengerjakan urusan yang lain. Baik Yang Mulia, jawabnya dengan sikap hormat. Di tempat lain, sus, sosok Ying Ze bergerak menuju puncak timur. Sebenarnya apa yang terjadi dengan saudara Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian? Membatin dengan perasaan tidak tenang. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya sosok yang menemaninya. Saudara Duan Lu, aku juga tidak tahu. Yang Mulia meminta untuk memeriksa lencana giok jiwa saudara Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian, jawab Ying Ze menjelaskan. Itu artinya telah terjadi sesuatu, lalu sebenarnya apa yang terjadi di halaman belakang istana terlarang? Tanya Ying Duan Lu dengan penasaran. Maksud saudara? Tanya Ying Ze dengan heran. Aku melihat ketakutan yang luar biasa dari tatapan saudara sebelumnya, apakah telah terjadi sesuatu di sana? Dengan wajah serius. Ini rahasia, jawab Ying Ze yang tidak ingin menjelaskan pekerjaan King Ruo membuat Ying Duan Lu terdiam, lalu kembali membayangkan suasana yang ada di halaman belakang istana terlarang tersebut. Benar-benar aura yang sangat menakutkan, bahkan kekuatan inti api itu bisa membakarku dengan seketika. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Yang Mulia dan leluhur? Ying Ze membatin dengan penasaran.
Di tempat lain, halaman belakang istana terlarang puncak utama. Ying Yumao, Ying Tajun, Sisi Hujin dan Yuan Nandong terus bekerja sepanjang malam melelehkan mutiara jiwa abadi Mogui Wang. Menjelang pagi 90% mutiara jiwa abadi tersebut telah berhasil dilelehkan, membuat Yuan Nandong dan rombongan semakin bersemangat. Hingga pagi tiba, inti mutiara jiwa abadi gelap itu masih belum juga meleleh, membuat Ying Yumao dan rombongannya menjadi heran. Pada saat mereka hendak menanyakan hal tersebut, tiba-tiba King Ruo meminta mereka menarik kekuatannya. Yang mulia, sepertinya inti kekuatan jiwa abadi ini tidak meleleh sedikit pun, ucap Ying Tajun berbicara pada King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo sambil mengeluarkan inti jiwa abadi gelap yang berwarna hitam kehijauan, dengan aliran hitam pekat yang telah terpisah tersebut dan menyimpannya. Setelah memisahkan cairan dan inti mutiara jiwa abadi gelap tersebut, King Ruo lalu meminta mereka kembali mengaktifkan segel api, namun kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tingkatkan kekuatan api hingga 3 kali lipat, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat. Inti mutiara jiwa abadi gelap inilah yang akan digunakan sebagai penawar racun tersebut, jawab King Ruo membuat Ying Haotian dan rombongannya ternganga. Lalu Yang Mulia, guna cairan sebelumnya? Tanya Sisi Hujin dengan serius. Cairan sebelumnya adalah salah satu dari 7 bahan utama pembuatan racun logam, jawab King Ruo membuat mereka kembali ternganga. Itu artinya satu mutiara jiwa abadi ini hanya menghasilkan beberapa tetes saja, ucap Ying Tajun menggelengkan kepalanya. Benar, mari kita lihat berapa tetes penawar racun yang dihasilkan, ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi emas untuk mengikat penawar racun yang akan dihasilkan inti mutiara jiwa abadi tersebut. Sus, sus. Gelombang ledakan dahsyat kekuatan gelap yang disertai aura pembunuhan dan kematian menyapu kawasan tersebut bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tingkatkan kekuatan api hingga 5 kali lipat, lakukan sekarang, ucap King Ruo sambil mengaktifkan segel mantra formasi emas pengikat cairan. Sus, gelombang api dengan 3 warna api yang berbeda tersebut mulai melelehkan inti mutiara jiwa abadi gelap tersebut. Dengan perasaan berdebar-debar King Ruo terus mengarahkan kekuatan jiwanya memeriksa bejana langit tersebut dengan seksama. Sus, gelombang angin keluar bersamaan dengan terbentuknya cairan pertama yang terpisah dari inti mutiara jiwa abadi gelap tersebut. Tidak lama kemudian, sus, gelombang angin kedua muncul bersamaan dengan terciptanya tetesan yang kedua membuat King Ruo semakin bersemangat. Sus, sus. Gelombang angin terus bermunculan hingga inti mutiara jiwa abadi gelap tersebut benar-benar hilang. Tarik kekuatan kalian, ucap King Ruo sambil menarik cairan penawar racun yang telah tersegel di dalam bejana langit tersebut. Yang Mulia, ucap Ying Tajun dengan napas terengah-engah menatap King Ruo yang begitu senang dengan gembira. Ini benar-benar berhasil, ucap King Ruo sambil memeriksa cairan penawar racun yang masih tersegel di dalam segel bola emas transparan. Satu mutiara jiwa abadi gelap ini hanya menghasilkan kira-kira 10 hingga 11 tetes penawar racun. Tidak heran penawar racun ini sulit didapatkan, ucap Sisi Hujin yang tampak kelelahan. Benar, bahkan cara pengolahannya juga tidak mudah. Yuan Nandong menanggapi. Benar, itulah yang membuatnya langka, jawab King Ruo sambil menyimpan penawar racun tersebut ke dalam cincin penyimpanannya dengan gembira. Pekerjaan ini masih belum selesai, karena masih ada 2 mutiara jiwa abadi gelap yang akan kita ubah. Namun sebelum itu aku ingin kalian beristirahat dan memulihkan diri, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat. Yang Mulia, ucap Ying Yumao dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Begini saja, untuk mempermudah pekerjaan Yang Mulia membuat penawar racun, biarkan kami memisahkan kekuatan racun gelap dari inti jiwa abadi tersebut. Setelah inti mutiara jiwa abadi gelap ini terbentuk baru kami memerlukan bantuan Yang Mulia, ucap Ying Yumao menjelaskan rencananya. Baik, lakukan dengan langkah sebelumnya, ucap King Ruo sambil memberikan 2 mutiara jiwa abadi gelap pada Ying Yumao. Baik Yang Mulia,
Setelah menjelaskan kembali langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pemisahan kekuatan inti jiwa abadi gelap tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Yin Yumao dan rombongannya juga meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo memasuki aula kediamannya bersamaan dengan kekuatan racun yang kembali bereaksi setelah beberapa waktu kekuatan emasnya digunakan. Hais! King Ruo menggelengkan kepalanya lalu mengambil sikap duduk dan mulai menenangkan kekuatan racun tersebut. Setelah berdiam diri beberapa waktu, 3 jam kemudian King Ruo lalu mengeluarkan penawar racun yang baru saja dibuatnya, lalu memisahkan setiap tetesnya hingga 11 tetes. Setelah memisahkan racun tersebut dan menyegelnya, King Ruo lalu mengambil 6 tetes penawar lalu menyerapnya dengan perlahan. Di tempat lain, sosok Yin Yumao yang membawa rombongannya beristirahat mendarat di halaman kediamannya di selatan puncak utama. Akhirnya Yang Mulia bisa pulih kembali, ucap Yuan Nandong sambil bergerak mengikuti Yin Yumao memasuki aula utama kediamannya dengan gembira. Benar, selain itu puncak Nanjing juga akhirnya memiliki penawar racun tersebut. Ying Tajun menanggapi, dan yang lebih penting adalah, kita akhirnya mengetahui cara membuat penawar racun tersebut, ucap Ying Tajun dengan gembira, sambil mengarahkan rombongannya untuk segera memulihkan kekuatannya. Mempersiapkan diri untuk mengubah 2 mutiara jiwa abadi gelap yang masih tersisa. Di tempat lain, di ibu kota Kekaisaran Shenluo yang agung, di dalam ruangan khusus restoran mewah yang berada di lantai 5 yang berseberangan dengan jalan dari rumah lelang Zengin yang kini menjadi rumah lelang Nanmingxing. Ying Haotian dan Xuan Wu Zuxian yang tidak dapat melakukan penyelidikan pada siang hari tersebut duduk dengan tenang, sambil mengawasi pergerakan yang ada di seberang jalan dengan tenang. Semoga Yang Mulia berhasil membuat penawar racun, ucap Ying Haotian membuka keheningan tempat itu dengan tatapan menerawang. Semoga saja demikian, ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi lalu berbincang-bincang dengan santai. Di puncak utama Nanjing, di dalam aula utama kediamannya, King Ruo duduk sepanjang hari hingga malam tiba dengan tenang membiarkan penawar racun yang diserapnya bekerja. Menjelang pagi, tiba-tiba King Ruo merasakan tubuhnya terbakar dengan darah yang ingin keluar dari setiap kulitnya, membuatnya dengan seketika menyegel ruangan tersebut. King Ruo memuntahkan darah hitam kebiruan yang juga keluar dari telinga dan hidungnya membuatnya hampir roboh. Beberapa darah segar terus dimuntahkannya, dengan rasa sakit yang membuatnya hampir berteriak. Setelah memuntahkan 5 teguk darah hitam kebiruan tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan tubuhnya terasa menjadi ringan dan nyaman. Apakah racun tersebut sepenuhnya telah dikeluarkan? King Ruo membatin, mengedarkan kekuatan jiwanya. King Ruo terkejut karena ada bola hitam sebesar ibu jari tangan orang dewasa berada di bawah mutiara jiwa abadinya. King Ruo mengedarkan kekuatannya, namun bola hitam kecil tersebut tidak bereaksi sedikitpun. King Ruo sekali lagi mengedarkan kekuatan sejatinya dengan cukup lama, bahkan dirinya juga mengedarkan kekuatan puncaknya yang kini berangsur-angsur telah pulih. Namun bola hitam tersebut juga tidak bereaksi. Ini aneh. King Ruo membatin dengan heran, tapi informasi ini tidak ada pada pengetahuan Liu Laodage. Ucapnya pelan, semoga Ming Qianma tahu masalah ini, ucapnya yang hendak memasuki dunia jiwa untuk menemui tawanan tersebut, namun dihentikan oleh cincin penyimpanannya yang tiba-tiba bergetar. Kabar dari Haotian, ucapnya dengan segera memeriksa lencana pesan jiwa yang diterimanya. Ternyata mereka, ucapnya dengan kemarahan menyala lalu menyimpan lencana giok pesan jiwa tersebut. King Ruo yang terdiam dengan murka tersebut, terdiam sesaat lalu mengirim pesan jiwa pada Ying Yumao. Setelah mengirim pesan pada Ying Yumao, King Ruo lalu menyimpan lencana giok pesan jiwa tersebut. Sosoknya memburam dan lenyap dari dalam ruangan tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.